Sarah lagi di Bali, kita tangkap yuk. Tangkap. Akhirnya mau ditangkap dan mau diajak ngobrol. Padahal nggak di briefing ya. Gak dikasih tahu mau ditampilin di YouTube, cuma bilang Ketemu Kak lo. Luna mau ngajak ketemuan. Terus aku udah suspicious. Tumben banget Kak Luna mau ngajak aku ketemuan. Aku tebak dan terawang. Dia godain salah satu model yang lain ya. Yes, halo, welcome back to my YouTube channel. Dan sekarang udah ngobrol, bukan udah ngobrol sih, udah dateng perempuan cantik yang kemenangannya menjadi perdebatan banyak orang. Ini adalah pemenang INTM Cycle 2, Sarah Tumiwa. Halo. Kok bisa lagi ada di Bali sih? Sebenarnya lagi di Bali, terus tiba-tiba si Nova bilang, Sarah lagi di Bali, kita tangkap yuk. Tangkap. Akhirnya mau ditangkap dan mau diajak ngobrol. Padahal nggak di briefing ya. Gak dikasih tahu mau ditampilin di YouTube, cuma bilang Ketemu Kak lo. Luna mau ngajak ketemuan. Terus aku udah suspicious. Tumben banget Kak Luna mau ngajak aku ketemuan. Nyampe, ayo Besti clip on kamera, ayo di situ tempatnya. Gimana? Sorry. Itu kerjaannya dia Gimana, ya. Besti? Itu kerjaannya dia ya. Gue cuma bilang, dia bilang Sarah lagi di sini, yuk kita ajak ngobrol-ngobrol supaya lebih close up and personal. Aduh. Gitu. Up close and personal Takut. bersama Sarah gitu. Takut. Takut banget TBL. TBL. Padahal kan kita kemarin udah foto. By the way, how are you? Doing good. Doing good. Doing good. Doing good. Itu tersirat loh, artinya doing good loh. Tersirat gimana sih? Apa yang kenapa mendadak bilang doing good? Emang kemarin not so good? No. Enggak. Apa ini masalah hati, masalah kerjaan, personal, apa yang Lagi ini buka-bukaan aja kan? buka-bukaan aja, Maunya tapi dibuka, kan? jangan baju kamu yang dibuka ya. Coba obrolannya aja yang dibuka. Sebentar. Apa tuh? Semuanya sih kayaknya lagi udah Lagi belah gitu. Yang mana nih? Masa INTM. INTM juga Oh, tapi juga itu artinya itu yang kesekian ya. kesekian. Yang pertama Masalah apa? hati. Yang paling pertama masalah hati. Aduh Dede. Aduh Besti. Jadi waktu kita live bareng itu benar kata Odi abis nangis, benar. Iya. Baru banget itu putus kejadiannya. Baru banget. Oh. Malam final itu. Hah? Malam final, nobar, Iya. yang rame-rame itu baru putus di situ. Coba, oke, kita flashback lagi. Nobar kan rame-rame kan, ada semua, ada Gani, Mas Panca. Aku nggak ada karena aku lagi di luar kota. Sombong Besti. Memang cicilan banyak saya. Kerja dulu boleh nggak? Nanti kita nobar lagi deh. Nobar apa terserah deh. Oke, jadi di malam itu, oh pantesan, Yo nggak ada. Ada dia datang. Oh dia datang. Kan kita udah sempat foto sama Helen bertiga, datang jemput, Iya. baik-baik aja. Baik-baik aja. Makanya masalahnya muncul di malam itu. Masalah muncul di malam itu. Lebih spesifik, masalah apakah yang terjadi? Aduh, Besti gak berani ngomong. Oh, ya udah nggak berani. Tapi di malam itu apa yang terjadi? Ya gitu. Ya tahu kalau he's not the one. Oh, biar aku tebak dan terawang. Dia godain salah satu model yang lain ya? Bener nggak? Oh, Gak tahu, gak Oh, mau oke. menjelek-jelekan. oke. Ya udah. Jadi intinya ada satu kejadian and you realize that he's not the one. Ya, How long you guys been together? udah setahun. Setahun. Oh, Ouch. ouch. Dan sedih. Sedih lah, karena kayak I thought kayak dia bisa berubah, kayak bisa nunjukin kayak omongan-omongan dia sebelumnya tuh kayak benar, tapi ternyata kayak pulang-pulang terus, sama-sama terus aja kayak capek, jadi sedih, kayak lebih kecewa juga sih. Ini kalau tiba-tiba dia WhatsApp gitu, Nggak mau. nggak mau. Udah nggak mau. Kemarin bukannya sering putus nyambung. Ya makanya kayak kali ini udah ketampar banget, kayak Udah kali ini udah ketampar banget. Tapi dia berusaha menghubungin kamu nggak?
Setelah putus sih enggak sih, kayak enggak sih, dia nggak coba menghubungi lagi karena aku juga ngeblok nomornya dia juga sih. Yang muda yang bercinta, ya ampun. Takut. Apa sih pelajaran yang kamu dapat dari hubungan kamu yang terpaut 15 tahun lebih dewasa? 20 tahun. Sorry, 20 tahun lebih dewasa dari 20 usia tahun. kamu. Apa pelajaran yang kamu tangkap dari kisah kamu ini? Pelajaran. Of course, you need to learn something out of Yes. it. Kan? Pelajarannya sih jangan mudah dipengaruhi sama laki-laki sih. Gitu sih. Kayak jangan terlalu kemakan sama omongan-omongan karena lelaki kayak buaya ya, saya di mana-mana. Enggak semua. Semoga ada yang enggak. Tapi kan tergantung perempuannya juga. Iya sih. Kan harus, kalau perempuannya dari awal nggak mau di speakin, nggak mempan dong harusnya. Nggak tahu ya, aku cuma mengira-ngira aja. Iya sih, tapi kalau in my case, kayak kalau misalkan kayak nggak lo bohong, he show some effort. Okay. Emang ada effortnya, tapi back again nanti kurang lagi, effort lagi kurang lagi. Makanya kalau pas ada effortnya tuh aku yang kayak, oh oke, mungkin dia beneran. Terus balik lagi, lama-lama kan kayak maksudnya apa gitu. Jadi sebenarnya menurut kamu itu memang karakternya dia atau gimana? I can't tell sih. Tapi kayak ya udah, he's not just the one. Ya mungkin ada seseorang yang lebih bisa mengerti dia, tapi mungkin bukan kamu. Yeah. Maybe someone, pasti akan ada. But that's not me. I cannot. Oke. Ya udah deh. I mean you're still young, Sarah. Kamu kan masih muda. Ini jadiin pelajaran aja supaya kedepannya juga menemukan orang yang bisa mengerti needs-nya kamu dan apa yang kamu mau gitu. Kadang-kadang kan apa yang kamu mau dan kamu butuhin tuh kadang-kadang bertolak belakang. Mungkin kamu mau dia tapi bukan yang kamu butuhin juga kan. Ya, itu sih yang I'm still trying to learn juga untuk mengikhlaskan semuanya gitu. Trying to learn to mengikhlaskan semuanya. So, but what about kemenangan yang terjadi? Membuka ini nggak sih? Membuka pintu menuju karir yang lebih kebuka another step for your career nggak sih? Of course sih. Aku juga percaya dari kemenangan itu pasti nanti akan ada future job yang di luar ekspektasi aku yang nggak pernah kepikiran sama aku tuh pasti ada, dan tentunya nggak mungkin datang sendirinya, tetap harus ada usaha dari diri aku sih. Tapi aku yakin pasti ada. Dan setelah kamu di-announce as a winner yang TM Cycle tuh, apa yang paling drastis perubahan yang kamu rasain? Drastis. A lot of people jadi knows me sih, and a lot of hate juga. Wow, love and hate itu kan tipis ya. Ya mungkin belum love aja, jadi hate dulu. Ya nggak apa-apa, yang dari hate nggak apa-apa. Berjalannya waktu dengan kamu bisa berkarya, membuktikan bahwa ternyata kemampuan kamu memang bisa, dan juga bahwa ternyata ya memang di industri ini juga butuh orang-orang seperti kamu, dan you just need to prove it gitu loh. Ya belum. Udah apa yang perubahan yang paling drastis selain haters ya? Drastis, aku sih jadi ngerasa lebih percaya diri sih. Lebih percaya diri? Tapi kadang juga insecure juga sih. Normal sih, aku sampai sekarang masih kadang-kadang insecure. Kayak misalkan at some point tiba-tiba langsung kayak percaya diri, oh you menang nih. Terus nanti insecure lagi karena for all the hate comments yang kayak nggak layak lah, mendingin Helen lah, kayak all of that stuff. Jadi yang kayak mempertanyakan semuanya, kayak mentally challenging juga sih sebenarnya buat aku. Tapi ini nggak buat kamu itu jadi down dan apa nggak sih, jadi bikin kamu nggak semangat, terus malah kamu jadi anggot-anggotan nggak kerjanya, atau kamu jadiin itu satu motivasi untuk kayak, oh you know what, ini pecutan buat gue, I will prove them wrong gitu. I don't know, there's two type of people Ada yang two types, iya. Iya. Awal-awalnya tuh aku bener yang kayak, oh gue nggak layak ya, kayak
kayak nyalahin diri aku sendiri, tapi itu nggak lama. Lama-lama aku jadi yang kayak gue nggak mau kayak gini, gue nggak suka diginiin, lo siapa gitu-gituin gue. And from that kayak bener kata kalian kayak dipecut, kayak itu jadi motivasi aku untuk kayak prove them wrong, kayak gue layak kok menang, gue tunjukin aja lo gue besok-besok gue akan jadi kayak gimana. Jadi ya I want to be someone lah to prove all of you haters salah, to judge me I'm not layak. Nggak apa-apa lah. Maksudnya kan sebenarnya ya, kan kita nggak bisa menyenangkan semua orang dalam waktu yang bersamaan kan. Tapi yang tadinya suka bisa jadi nggak suka juga sama kita karena ada sesuatu yang membuat mereka punya alasan untuk nggak suka. Atau menurut mereka awalnya mereka nggak suka, ternyata kamu melakukan sesuatu dan itu bisa menjadikan mereka punya alasan untuk jadi suka sama kamu. So it depends kita ngebawa dirinya, kita bagaimana menunjukkan karya kita, dan bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita punya sesuatu yang ingin kita keluarin gitu. But you're doing fine, I assume. Amin. Udah ada kerjaan apa aja? Something big yang udah datang ke kamu? Hari Sabtu kayak event Gunawan. Apa? Catwalk for Privé. Oh ya? Wow. A dream come true jalan buat Kak Igun. Yeay. Di saat situasi seperti ini kan belum banyak fashion show ya. Yeah. Maksudnya di Indonesia ini udah ada mulai beberapa fashion show, tapi kita tahu kemarin-kemarin hampir nggak ada kan event. Adanya virtual apa segala macam. Dan without casting kamu diajak kan sama Yeah, without Kak Igun. casting. Gitu. Anyways, tapi how do you handle the hate comments so far? How do I handle? Di saat Ya. kamu insecure tadi, kamu cuma kayak I will prove you wrong. Tapi we wanna know, ini Sarah, sisi manusianya Sarah deh. Nangis sih. I cried, kayak sempet. Ini kan berapa hari sih? Almost a week ya. Kayak awal tuh aku hampir nangis setiap malam, kayak bacain. Kayak semua orang kayak jangan dibacain. Tapi kan kadang aku kayak penasaran juga gitu, kayak what they think. Terus aku baca, emang salah nih, aku udah tahu nih aku salah baca, tapi ya udah, emang it's out there, dan yang aku baca kayak gitu ya kadang sakit hati aja. Kayak aku ngerasa me and Helen both kasih seluruh kemampuan kita di kompetisi ini, tapi yang kayak aku lihat tuh lebih diapresiasi tuh Helen. Padahal kan kayak dia runner up, aku yang menangnya, tapi kayak lebihnya tuh ke Helen gitu loh. Kayak situ aku feel underappreciate aja sih, kayak apalagi bilang gak layak, bagusan Helen. Itu yang bikin aku ngedown sih sebenarnya, kayak berasa gila gue udah menangnya masih salah loh. Karena kan kayak during the past episode kan kayak aku FCO aku salah, aku bottom aku salah, terus aku sekarang menang aku salah juga. Kayak I thought that I'm winning this competition tuh orang-orang yang sebelumnya kayak selalu bikin aku ngerasa salah, itu jadi kayak oh Sarah juga bisa ternyata. Kayak kita appreciate nih gitu loh, ternyata enggak, sama aja. Makanya aku yang kayak really kayak salah lagi gitu loh, seorang Sarah salah terus. Enggak. Kayak capek aja gitu sih bacainnya. Yeah, I think you should stop reading it. Just move forward, maju ke depan. Kerja yang fokus, kerja yang benar. Di saat kamu diberikan kesempatan, benar-benar ya profesional aja. Be professional. Show them that setiap apa yang terjadi ini bahwa proses kadang-kadang emang ada hal yang seperti ini gitu. Dan aku percaya kita as a judges juga dan tim semua yang ada di TV station dan yang lain-lain juga, when we decide Sarah, it's something that udah dengan pertimbangan sih. Dan kan kita juga melihat proses, kita juga melihat dari awal sampai akhir. Sebenarnya juga kalau if you ask me gitu, bahwa dalam pikiran kita judges ataupun
tim di lokasi ya, nama Sarah itu sebenarnya nggak ada dari awal pikiran kita sih. Jadi to clarify juga ya, kamu ngerasa nggak sih kamu di anak emas kan? Karena kan banyak yang emang Sarah anak emas ya? Orang dalam nyogok ya katanya. Habis berapa? Nggak tahu terimanya berapa. Waduh, kalau terima gede sih aku jalan-jalan ya. Nggak perlu kerja lagi. Nggak perlu kerja lagi. Nggak tahu sih, dibilang anak emas ya, aku juga sebenarnya nggak ngerasa. Tapi kadang aku juga mikir kayak udah sering bottom tuh, tapi kenapa aku terus yang diselamatin? Karena aku ngerasa kayak pas bottom tuh yang ketiga kali sama dia tuh aku udah yang kayak udah pasrah banget untuk pulang, kayak gila gue kalau dibandingin sama lo gue jauh banget di kalau gue yang lanjut aneh sih. Ternyata aku yang lanjut. Terus lanjut lagi sama Kak Faradina, sama Kak Faradina lagi aku makin yang kayak ini kalau aku yang pulang aku ikhlas banget, sumpah nggak apa-apa. Tapi waktu kamu ikut kompetisi ini, goal kamu apa sih? Sebenarnya pas aku join kompetisi tuh aku never imagine myself untuk menang sih. Masuk top 10 aja tuh aku udah merasa keren. Kayak at least top 10 I think I'm going to make it aja tuh udah cool lah. Can never really imagine myself jadi the winner tuh kayak jauh banget dari ekspektasi aku saat aku daftar. Kayak aku pas daftar tuh cuma yang kayak udah iseng aja, maybe di kompetisi ini I can develop what I have gitu, jadi lebih baik lagi. Itu sih goals aku sebenarnya. Tapi kalau boleh tahu cita-cita kamu apa sih? Seorang Sarah Tumiwa itu cita-citanya apa? Soalnya kamu juga pernah ikutan Miss apa? Miss Indonesia. Miss Indonesia finalis ya? Ya, kamu ikutan. Jadi kamu ikut berbagai kompetisi. Cita-cita kamu apa sih sebenarnya? Kalau dari kecil emang sebenarnya aku mau jadi model. Emang pengen Jadi model. Dan juga mau di dunia entertainment gitu sih. Kayak just like Kaluna, kayak misalkan modeling bisa, acting bisa, hosting bisa, kayak serba bisa di dalam dunia entertainment gitu. That's what I really want. Makanya aku join Indonesian Next Top Model karena it's both modeling and entertainment on the same TV show gitu. Ya. Kemarin tuh ada artikel yang lucu, bukan lucu, sorry. Ada artikel yang lumayan menggelitik aku sih, bahwa ada model, kalau nggak salah dia penjaga warteg apa warnet, sorry. Pecel lele ya? Pecel lele ya? Iya. Pecel lele, dia itu jadi model di luar ya kalau nggak salah. Paris Fashion Week. Iya, Paris Fashion Week, dan dia justru di-appreciate dengan looknya dia gitu. Sedangkan standar kecantikan di Indonesia itu bahwa cantik dan selalu mendapatkan apa ya, ruang untuk berkarya lebih adalah yang putih, rambut panjang, cantik, yang mungkin blasteran, even kayak gue kayak gitu. What do you think about that gitu? Sedangkan yang seperti siapa ya namanya itu ya, yang penjaga pecel itu, coba deh Google, dia malah justru di-appreciate di luar. What do you think about stigma yang ada di Indonesia ini sendiri gitu? Karena to be honest, kamu kan juga kulitnya gelap, kamu juga nggak mancung, bule juga enggak gitu. Itu sih sebenarnya dari standar kecantikan yang the society sets di Indonesia tuh yang sebenarnya masih sering aku terima juga hate comments-nya, kayak body shaming lah, ya bullying tentang appearances lah. Nafa Salvana, bener ya pecel? Dia itu makan di warteg, didirikin sama salah satu agensi. Oh, justru dia lagi bukan penjaga, dia lagi makan di warteg, dilirik sama satu agensi. Terus malah dia jadi ke Paris untuk Fashion Week gitu. That's amazing gitu. Sedangkan kalau dilihat feature-nya juga jauh dari warna kulit yang putih, dan bukan blasteran juga, dan very Indonesian gitu. Itu sih makanya, karena kayak di Indonesia tuh kayak belum bisa meng-accept beauty standard seperti itu yang berbeda dari standarnya. Kayak karena aku juga mengkategorikan diri aku juga way far from the beauty standards dari Indonesia. Kayak I'm not white, gak mancung, gak blasteran. Makanya kadang kok pas dibilang Sarah the winner of Indonesian Next Top Model tapi berbeda dari standar kecantikan, situ tuh aku kaget, sama at the same part tuh juga bersyukur juga, karena with this opportunity tuh aku kayak pengen tunjukin ke semua orang kayak
lo nggak harus putih, lo nggak harus mancung, lo nggak harus blasteran, lo nggak harus bule untuk menjadi seorang model, untuk diterima gitu loh. Kayak untuk mendobrak stigma beauty standard itu sih Kak. Karena jujurly I'm tired juga sih, karena semua orang kadang aku mandang mereka yang nggak bisa terima itu so shallow. Kayak pemikirannya tuh rendah banget, kayak saking entah kenapa nggak bisa menerima diversity gitu. Yeah. I think, but you also have to understand ya. Ini kan sudah terdoktrinisasi begitu lama kayak iklan-iklan, dan sebenarnya tidak salah iklan-iklan juga. Memang standar kecantikan yang sudah ditanamkan dari dulu, mereka mencarinya yang putih, yang bening, yang rambut panjang, yang apa dan apa. Diversity kan baru lately di apa ya, digembar-gemborkan. Bahkan pertama mungkin beberapa tahun yang lalu aku ke New York Fashion Week, aku lihat banyak rumah mode yang sudah menggunakan model-model yang jauh dari standar model yang pada umumnya kita lihat gitu. Dan itu baru di beberapa tahun terakhir gitu. Jadi aku pikir wave-nya untuk sampai ke Indonesia ini mungkin akan perlahan, dan perlahan-perlahan mungkin orang akan juga mulai terbuka bahwa cantik itu nggak harus putih, cantik itu nggak harus standarnya yang seperti udah kita pikirkan selama ini. Dan siapapun bisa apa ya, bisa go out there even though they have a dark skin gitu. Mungkin kayak kamu bilang itu mungkin nggak mancung atau apa yang body shaming yang dilontarkan ke kamu, mungkin mereka lama-lama akan berpikir bahwa oh ternyata cantik itu beda-beda ya gitu, dan it's okay gitu. Dan I think you shouldn't apa ya, nggak harus dimasukin ke hati. Kalau ngelihat foto kamu, you look amazing di foto-foto kamu, and I do believe that it's something yang perlahan akan membuat orang juga gila, Sarah, hello girl. Amin banget. It's okay. Plan for the future apa? Kamu nggak mau coba ini keluar? Aku sih percaya kamu bisa sih. Mau banget aku international. Aku juga lagi nyari international model agency yang bisa bawa keluar sih. Udah ada beberapa in mind. Udah berapa yang udah di approach. Dan udah di approach? Aku yang approach. Oh, kamu yang approach. Dan ada ini nggak? Ada signal-signal dari mereka? Mungkin ada. Oh, oke. Kamu jangan patah semangat dong. Iya dong. You're still young. Coba aja keluar. I will. One of my dream juga. International, karena ya banyak yang bilang juga kayak yang tadi balik ke beauty standard gitu, lo lakunya di luar kalau di Indo kurang. Kayak di luar pasar Helen lalu keluar gitu. Terus aku kayak oke. Tapi emang gue mau keluar juga sih, jadi no offense di situ. Enggak sih, di dalam juga oke kok. Banyak yang udah mulai apa ya, pengen meng-capture uniqueness dari orang itu. Sebenarnya memang kadang-kadang kita tuh pengen apa ya, bukan pengen mendobrak sih, kita tuh juga pengen memberikan peluang bahwa of course memberikan aja tanpa ada usaha dari kamu juga nggak mungkin kan gitu. Jadi mungkin sebenarnya peluang itu bisa ada dan terjadi dengan siapa saja, tidak hanya kepada orang yang berkulit putih atau berkulit coklat, kulit apa, tapi semua punya peluang yang sama. But of course harus ada usaha, kemauan, kerja keras dari orang yang kita kasih peluang itu gitu. And you prove us that kamu memberikan itu gitu. Jadi kita melihat kamu adalah seseorang yang bisa memberikan apa ya, sesuatu yang mengubah mindset orang juga gitu. And you have that potensi itu kamu ada gitu. Dan kita kan melihatnya juga bukan sekedar kayak Sarah anak mas, no. Kita kan mikirnya ke depan juga gitu. Dan sekarang memang apa ya memang harus dimulai lah, supaya orang juga melihat itu bukan menjadi standar yang sama lagi ke depannya gitu. So Sarah, good luck. Thank you, amin. Hatinya terutama ya. Habis ini putus nyambung? Enggak. Set, udah selesai ya, Trai? Set. Case close.
Ini one last question. Sama Jolly gimana? Sama Jolly, sama Jolly biasa-biasa aja, kayak udah nggak gimana-gimana. Kayak, Did you say sorry to her? yeah of course. Udah. I text her pas aku udah keluar. Pokoknya kayak, ya aku minta maaf lah atas kesalahan aku itu, kayak perbuatan atau perkataan yang might hurt her. And kayak, aku juga nanya, kayak lo masih ada ganjelan apa enggak di gue, kayak if you do please just tell me, biar sama-sama clear. Karena kayak usually let's just put all the drama in the NTM there, kayak gak usah dibawa ke dunia nyata. Ya udah sih, so sad. Pas kemarin nobar juga I asked her to come, tapi apparently dia nggak bisa. Oh, pasti udah diajak kan? Ya, semuanya diajak. Semuanya diajak. Semuanya Cuma memang Jolly katanya sibuk nggak bisa, Iya, jadi nggak nggak bisa. datang. Gitu loh guys. Dia sebenarnya udah baik-baik aja. Baik-baik aja, udah nggak ada yang gimana-gimana lagi. Mau sama Jolly, sama peserta lain juga udah all cool. Tapi ya jangan diulangi lagi ya. Tolong diperbaiki. Oke? I'm sorry. So thank you loh udah mau ngobrol, mau sharing. Sebenarnya Stay strong. agak kepaksaan ya. Kepaksa? Bukan kepaksaan sih, nggak di briefing aja. Oh nggak beriman. Nova, ya Allah. Ya udahlah. Nggak mungkin nolak juga sih. Oh gitu, mau nolak nih sekarang? Iya, mungkin nolak lah. Sudah sombong Anda. Mungkin nolak, aku malah seneng. Tapi kayak kagetnya duduk-duduk. Ini depan tuh video di sana. Hahaha, gimana? Gak apa-apa, mumpung masih baru ya. Takutnya kalau udah terkenal banget udah susah. Sar, Aduh. sorry ke manajer gue dulu, mati gue. Oh my god. It's an honor untuk berada di channel Kak Luna. Ya udah, good luck for you. I'm rooting for you. And then jangan ini ya, jangan gampang menyerah ya. I know it's not easy untuk apa ya, maju, untuk berkarir, untuk apa. It's not gonna be semudah yang kita pikir. Tidak akan segampang di NTM. Itu gampang menurut gua. Dunia nyata akan lebih sulit lagi. Jadi mulai kamu berasa. udah berasa ya. Jadi kamu harus semangat. Kamu jangan, pokoknya goal kamu adalah harus di sana. Jadi pelan-pelan kamu harus naik ke atas dan harus jadi orang seperti Helen juga. Aku selalu bilang dia harus jadi seseorang yang besar di dunia modeling, di dunia apapun yang ingin kalian lakukan. So harus ini kuat-kuat dan profesional paling penting ya. Thank you Sarah. Thank you Kak Luna. Ini apa yang pengen kamu omongin nih terakhir sebelum kita udahan ke fans atau mungkin ke teman-teman kamu yang belum jadi fans? Aku mau bilang haters ya. Ngomongnya kayak thank you for all of your support, for the critics juga. I read it all. Dan semoga kalian kayak apa ya, kalau ngetik kayak lebih mikirin perasaan orang gitu. But it's your opinion, I respect it. Tapi udah nggak apa-apa. And I'm just going to say that kalau mungkin luar sana masih yang mikir kayak I'm not worth it to be the winner, but I promise you guys kayak I'm gonna show you all kayak I'm worth it, and I'm gonna make you all proud that I'm the winner of Indonesian Next Top Motorcycle. Yeay! Sarah, thank you so much. Thank you so much, Kak. Enjoy Bali, karena gue udah mulai keringetan, gue udah mulai lab. Ini makeup gue udah kayak jadi nggak tahu deh. Oke, love, thank you for watching ya. See you next episode. Mwah. Bye.